Perkenalkan, nama saya Masiratu Saadah dengan NIM 224110101021103 dari kelas 4 KPIC. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pola kepemilikan perusahaan media massa yang berkembang saat ini, terutama di Indonesia. Pola kepemilikan perusahaan media massa saat ini di Indonesia yaitu menuju kepada oligopoli, di mana hanya dimiliki atau dikuasai oleh beberapa perusahaan yang sudah ternama atau sudah dikenal oleh sebagian masyarakat. Untuk itu, landscape industri di Indonesia saat ini menuju kepada tren konsentrasi kepemilikan yang mengkhawatirkan. Ada beberapa pengaruh tren konsentrasi yang mengkhawatirkan, yaitu yang pertama, adanya beberapa kelompok besar yang mendominasi media massa, yaitu adanya Kompas Gramedia Group yang memiliki sejumlah media yang ternama seperti Kompas, Harian Konten, Gramedia Pustaka, dan lain. Dan juga ada Media Group yang mengoperasikan media seperti Metro TV, RCTI, Media Indonesia, dan Elektronika Media Group. Ada juga Jawa Pos Group yang memiliki Jawa Pos, Radar Malang, Surya, dan grup media online seperti JPN Ecom. Dan juga ada MNC Group, di mana mengoperasikan MNC TV, Global TV, iNews, dan media online seperti Okezone.com dan Sindonews.com. Yang kedua yaitu berkurangnya keberagaman, di mana hanya dikuasai atau dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Untuk itu, media massa di sini dikhawatirkan karena dapat berkurangnya keberagaman pemberitaan dan hanya menyuarakan kepentingan kepemilikannya. Yang ketiga yaitu potensi penyalahgunaan media massa, di mana di sini media massa dapat disalahgunakan atau dapat memanipulasi opini publik dan mendukung kepentingan politik atau bisnis tertentu. Yang keempat yaitu lemahnya kontrol publik, di mana masyarakat di sini memiliki kontrol yang lebih sedikit kepada media massa, karena media massa hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan juga ada beberapa faktor yang mendorong konsentrasi kepemilikan media di Indonesia, yaitu yang pertama adanya biaya tinggi. Industri media massa membutuhkan modal yang sangat besar untuk beroperasi. Hal ini membuat sulit bagi pemain baru untuk memasuki pasar dan bersaing dengan pemain lama yang sudah mapan. Yang kedua yaitu adanya konvergensi media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ITK telah membawa konvergensi antara media massa yang berbeda seperti cetak, elektronik, dan online. Hal ini membutuhkan investasi besar yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar. Yang ketiga yaitu peraturan yang longgar. Di Indonesia, regulasi terkait kepemilikan media online masih dianggap longgar. Hal ini memungkinkan perusahaan besar untuk mengakuisisi media lain tanpa batasan tertentu. Dan pertanyaan soal nomor 2 yaitu tentang pemangku kepentingan eksternal dan perannya. Pemangku kepentingan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, di mana pemangku kepentingan internal terdiri dari pemilik, manajemen, dan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemangku kepentingan eksternal dan perannya. Dan berikut beberapa pemangku kepentingan eksternal dan perannya. Pemangku eksternal terdiri dari yang pertama yaitu audiens, di mana audiens di sini terdiri dari individu atau kelompok yang mengonsumsi konten media massa.
Peran audiens di sini memberikan umpan balik, menentukan popularitas media, dan memengaruhi pendapatan melalui iklan dan langganan. Untuk itu, media massa di sini perlu memahami kebutuhan dan minat audiens untuk menghasilkan konten yang menarik dan relevan. Dan yang kedua yaitu pengiklanan. Pengiklanan di sini pihak yang membayar media massa untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Dan pengiklanan memiliki peran yaitu memberikan sumber pendapatan bagi media massa. Untuk itu, media massa di sini perlu menyediakan platform yang efektif untuk menjangkau target audiens pengiklanan. Terus yang ketiga itu pemerintah. Pemerintah di sini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri media massa. Peran pemerintah di sini untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan publik, dan memastikan keberagaman media. Dan media massa di sini perlu mematuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang keempat yaitu kompetitor. Media massa lain yang memperebutkan audiens dan pengiklanan yang sama. Untuk itu, peran kompetitor mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas media massa. Untuk itu, dan media massa di sini perlu memantau strategi dan konten pesaing untuk tetap kompetitif. Dan yang kelima yaitu masyarakat umum, di mana terdiri dari individu yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan industri media massa, tetapi tetap terpengaruh oleh informasi yang diberikan oleh media. Dan peran masyarakat di sini itu menerima informasi dan edukasi dari media massa serta berpartisipasi dalam wacana publik. Dan media massa di sini perlu bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat atau yang diterima oleh masyarakat. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu model manakah yang efisien digunakan untuk menghemat biaya produksi, di mana model ini dibagi menjadi 3 yaitu advertising, subscription, dan crowdfunding. Dan dari ketiga di sini manakah yang paling efisien sih? Untuk itu saya akan menjelaskan tentang 3 model ini, yaitu yang pertama advertising. Advertising di sini memiliki kelebihan yaitu sumber pendapatan utama. Model ini memungkinkan media massa untuk memperoleh pendapatan yang signifikan dari iklan, terutama jika memiliki audiens yang besar dan menarik bagi pengiklanan, dan juga relatif mudah diterapkan karena media massa dapat mulai menghasilkan pendapatan dari sejak awal berdirinya pengiklanan, dan juga memiliki kekurangan di mana media massa mungkin perlu tunduk pada tekanan pengiklanan untuk mengubah konten agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan, dan juga harus bergantung kepada pasar. Kedua yaitu subscription, di mana subscription ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu sumber pendapatan yang stabil dari pelangganan yang berlangganan. Terus media massa di sini juga memiliki kontrol penuh atas konten dan tidak perlu tunduk pada tekanan pengiklanan. Berbeda dengan advertising. Advertising itu harus tunduk kepada pengiklanan. Berbeda dengan yang subscription. Yang ketiga yaitu crowdfunding, di mana crowdfunding juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu sumber pendapatan yang independen. Model ini memungkinkan media massa untuk memperoleh pendanaan langsung dari audiensnya tanpa harus tunduk pada tekanan pengiklanan atau investor.
Crowdfunding ini dapat membantu media massa untuk membangun komunitas yang kuat dan terlibat dengan audiensnya. Dan kekurangan crowdfunding ini, ketidakpastian jumlah dana yang diperoleh dari crowdfunding tidak selalu dapat diprediksi, dan juga media massa di sini harus terus memberikan konten yang berkualitas tinggi untuk mempertahankan dukungan dari komunitasnya. Nah, 3 model ini itu berbeda, memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, manakah yang paling efisien digunakan untuk penghematan biaya produksinya? Mungkin menurut saya itu memilih model pembiayaan produksi yang paling efisien tidak dapat dilakukan dengan cara yang terpaku pada satu model, atau tidak bisa dilakukan yang itu terpaku atau dengan satu model saja, namun memadukan dengan model yang lain. Itu seperti contohnya nih, media massa dengan audiens yang besar dan menarik bagi pengiklanan. Model advertising ini dapat menjadi sumber pendapatan utama karena dikombinasikan dengan subscription, yaitu audiens besar digabungkan dengan subscription untuk meningkatkan stabilitas pendapatan. Terus contoh yang kedua yaitu media massa dengan fokus pada jurnalisme independen. Model subscription dapat menjadi pilihan utama untuk dikombinasikan dengan crowdfunding untuk membangun komunitas dan meningkatkan dukungan audiens, di mana subscription ini memiliki kelebihan bahwa tidak harus tunduk kepada pengiklanan dan memiliki pendapatan stabil, dan juga hanya bukan audiens besar namun hanya yang berlangganan saja. Namun crowdfunding ini memiliki pendanaan atau pendapatannya independen, dan pendanaan ini langsung dari audiens. Saya akan menjawab soal nomor 4, di mana soalnya yaitu bagaimana menurut kalian tentang pendapat di era teknologi digital ini dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang? Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama menurut saya menggunakan data dan analisis. Bagaimana media massa dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti website, media sosial, dan lain, dan dapat menganalisis data untuk memahami demografi, minat, perilaku, dan preferensi audiens. Juga dapat menggunakan alat analisis data seperti Google Analytics dan Adobe Analytics, dapat juga membantu kita atau membantu saya untuk memahami data audiens secara lebih mendalam melalui Google Analytics dan juga Adobe Analytics. Dan juga yang kedua, dapat menggunakan platform di mana kita bisa melihat audiens melalui media, dan menggunakan berbagai platform untuk memantau atau memastikan bahwa konten yang kita berikan dioptimalkan media massa agar dapat diakses oleh siapapun dan mudah diakses oleh siapapun. Dan juga yang terakhir juga aspeknya kita harus mengikuti tren dan berkembang, di mana industri media bergerak sangat cepat dan mengikuti tren terbaru. Bermacam-macam tren bermunculan. Untuk itu media massa perlu memantau tren dan perkembangan terbaru untuk memastikan bahwa konten mereka tetap relevan dan menarik bagi audiens. Mungkin itu jawaban dari saya mengenai soal manajemen media cetak, elektronik, dan online.